Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dipertemukan lagi di sebuah acara yang senantiasa membiasakan kita hidup sehat, hidup yang serba teratur, dan hidup yang senantiasa membuat kita senantiasa berperilaku yang baik, yakni adalah hidup sehat alami. Dan seperti biasa, kalau di setiap Kamis siang kita akan bertemu dengan beliau, Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf, M.Med. Science, AKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat dan terus semangat, insya Allah. Iya. Dan pemirsa, di setiap hidup sehat alami ini kita akan bertemu dengan pengobatan herbal atau juga hal-hal yang terkait dengan fungsi tanaman atau hal-hal yang lain. Bagaimana kita mengetahui kalau di Cina, di sana ada, kalau di Solo pengobatan Sinsai, begitu ya, Sinsai. Kemudian kalau di Arab Tibun Nabawi, begitu. Kemudian India ada Ayurveda dan sebagainya. Nah, kalau di Indonesia ini orang bisa menyebutnya herbal, itu umum ya. Namun ada juga empon-empon itu sangat tradisional Jawa sekali ya, Jawa sekali. Kalau Indonesia itu apa biasanya? Toga ya, tanaman obat keluarga. Ya, tanaman obat keluarga ya, herbal secara umum. Herbal secara umum ya. Ya. Dan untuk hari ini yang dibahas adalah serai. Serai, betul. Serai ini saya sering memadukan dengan wedang uwuh. Oh iya, bisa untuk wedang uwuh ya. Biasanya disertakan serai di situ. Nah, ini sebenarnya ketika kita minum wedang uwuh yang ada apa ya, kayu secang di sana, kemudian ada jahenya dan sebagainya, itu membuat badan hangat. Kalau serai sendiri ketika dimasukkan itu apa ini fungsinya dari serai sendiri? Monggo silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wa qala idzan rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung, wa in ta'udunu nikmatallahi la tuhsuha. Sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan semuanya, alhamdulillah untuk siang hari ini kita masih berjumpa di acara Hidup Sehat Alami. Jadi sehat adalah gaya hidup, ya. Sehat adalah gaya hidup, dan gaya hidup yang terbaik adalah mengikuti perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat. Gaya hidup yang sehat adalah melaksanakan ya tuntunan agama ini dengan benar, dengan baik, secara istiqomah. Itulah gaya hidup yang terbaik. Dan bonus dari kita melaksanakan syariat agama dengan baik, dengan ikhlas, dengan istiqomah adalah bonusnya sehat. Maka di dalam tubuh kita, fa'ina li jasadika alaika hakon. Karena untuk jasadmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Wa inna li nafsika alaika hakon. Dirimu juga mempunyai hak yang harus kamu tunaikan. Nah, jadi al-wiqayatu khairum minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, jadi dalam kesempatan siang hari ini, insya Allah kita
berupaya ya mencegah lebih baik daripada mengobati. Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Nah, siang hari ini kita bahas masalah serai untuk mengetahui manfaat fungsi daripada serai. Tentunya kita harus mengetahui apa kandungan daripada serai itu sendiri. Jadi serai insya Allah kita semuanya tidak asing ya, banyak tumbuh di belakang rumah kita, di halaman rumah kita, dan hampir ya setiap masakan ya sayur itu juga ada serainya. Makanya serai ini insya Allah kita sudah familiar, tidak asing lagi. Nah, perlu kita ketahui kandungan atau fitokimia daripada serai itu banyak sekali ya, gizinya ada vitamin A, kemudian ada vitamin C, kemudian ada kalsiumnya, ada fosfornya, ada magnesiumnya, ada zat besi, ada kaliumnya. Kemudian juga zat-zat yang lain, fitonutrien yang lain yang sangat lengkap ya, sangat lengkap. Jadi fitonutrien ini salah satu zat yang ada dalam tumbuhan atau tanaman, juga ada dalam hewan, yang sangat berfungsi bermanfaat untuk tubuh. Biasanya memang yang paling banyak adalah bioflavonoid. Ya, bioflavonoid itu salah satunya quercetin. Ya, quercetin, rutin, kemudian ada citronella. Nah, di serai ini kandungan citronellanya itu cukup tinggi. Ya, citronella itu salah satu antioksidan yang kuat, ya, yang baik untuk tubuh kita. Ya, hampir 35,97% kandungan citronella. Ini salah satu bioflavonoid yang ada dalam serai. Kemudian juga ada mikronutrien yang lain, yaitu nerol, kemudian sitonelol, kemudian juga ada saponin dan lain sebagainya. Sehingga dengan kelengkapan fitokimia, kemudian bioflavonoid ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Manfaatnya antara lain salah satunya adalah menangkal radikal bebas, ya, menangkal radikal bebas, karena memang di dalam serai itu ada salah satu kandungan bioflavonoid, yaitu quercetin, dan rutin ya. Jadi quercetin dan rutin ini adalah sebagai antioksidan yang kuat. Maka dia bisa membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Sehingga serai ini bisa menangkal radikal bebas. Ya, radikal bebas itu salah satu penyebab dari kanker, dari tumor, bahkan DM juga, atau penyakit-penyakit metabolik yang lain. Itu disebabkan karena radikal bebas. Jadi kalau kita biasa mengonsumsi atau ramuan serai ini, biasa kita ada di dapur-dapur kita, insya Allah ya, insya Allah dengan izin Allah kita juga akan dijauhkan ya dari mungkin kanker, tumor dan lain sebagainya. Kemudian manfaat yang lain, ternyata serai ini juga bisa mengusir nyamuk, ya, mengusir nyamuk. Karena apa? Kandungan daripada minyak atsiri. Ya, dalam hal ini juga ada jenar granial, ya. Jadi salah satu bioflavonoid juga, ya, neral itu salah satu kandungan yang ada dalam minyak atsiri. Nah, minyak atsiri ini minyaknya khas, baunya sangat khas, aromanya sangat khas. Apabila mungkin dicampur dengan jahe, itu aromanya sangat lengkap, ya, bagus sekali. Jadi biasanya kita juga melihat di hotel-hotel, ya, di hotel-hotel berbintang bahkan, ya, minyak serai ini atau minyak atsiri ini yang dipadukan dengan jahe itu menghiasi, ya, kamar-kamar di hotel. Ya. Ini salah satunya sebagai aromaterapi.
Selain juga aromaterapi, ternyata minyak atsiri ini juga bisa untuk mengusir, mencegah gangguan nyamuk. Nah, ini musim hujan, ya, musim hujan, kebanyakan juga nyamuk-nyamuk mulai berkembang biak, bahkan musim hujan ini demam berdarah juga meningkat. Makanya kita juga menganjurkan, mungkin di rumah-rumah kita ada minyak atsiri. Atau kalau kita itu setiap hari mungkin mengonsumsi daripada ramuan serai ini, ya, tubuh kita itu mengandung minyak atsiri, sehingga otomatis sudah dijauhkan dari nyamuk, apalagi nyamuk demam berdarah dan lain sebagainya. Yang namanya nyamuk itu, ya, kalau kita tidur ada nyamuk kurang nyaman, ya, tidurnya kurang bisa pulas. Kemudian manfaat yang lain adalah mencegah kenaikan kolesterol, ya, terutama kolesterol jahat, ya, LDL dan triglycerid atau TG. Karena memang di dalam serai ini ada kandungan saponin, sterol dan fenolik. Ya, saponin ini memang sudah menjadi penelitian yang sangat umum, sangat lazim. Salah satu untuk mencegah terjadinya aterosklerosis atau penumpukan lemak di pembuluh darah. Ini saponin. Ya. Juga saponin ini bisa membantu elastisitas, ya, daripada pembuluh darah, sehingga pembuluh darah kita bisa elastis. Kalau kita itu makan lemak, makanan-makanan yang mengandung lemak itu tidak cepat menempel, ya, tidak cepat menempel, tidak terjadi pembentukan yang namanya aterosklerosis, proses penumpukan lemak dalam pembuluh darah. Ini fungsi daripada saponin yang ada di serai. Kemudian manfaat yang lain juga bisa membantu detoks tubuh kita. Jadi racun-racun yang ada dalam tubuh, mungkin bisa racun itu bisa dari makanan, bisa dari obat, bisa dari polusi udara, dari knalpot, dari asap pabrik atau asap rumah tangga. Ini semuanya racun. Nah, dengan serai ini, karena ada kandungan di situ ada sitral atau sitrol, ya, biasa disebut sitrol nama ilmiahnya, itu bisa membantu untuk mendetok, jadi membebaskan racun dalam tubuh kita. Ya, apalagi kita sering mengonsumsi obat-obatan atau mungkin mengonsumsi sembarang yang tanpa bantuan dokter. Nah, itu dengan mengonsumsi serai ini, ya, yang kandungan di situ ada kandungan sitrolnya, bisa membantu membebaskan racun yang ada dalam tubuh kita. Kalau racun itu bebas dalam tubuh kita, maka fungsi liver, fungsi hati itu akan baik. Karena salah satu fungsi liver itu untuk menetralkan racun. Nah, racunnya ini juga akan dinetralkan oleh senyawa yang namanya sitrol yang ada dalam serai. Kemudian manfaat yang lain yaitu menurunkan risiko infeksi, ya. Karena memang di dalam minyak serai tadi ada bioflavonoid, ada minyak atsiri, bioflavonoidnya berupa quercetin, ya, dan rutin, ya. Quercetin dan rutin itu salah satu zat sebagai antiinflamasi atau anti radang, ya, anti radang, ya. Nah, ini bisa quercetin itu bisa membebaskan juga kuman, bakteri, bahkan virus yang ada dalam tubuh kita, ya. Mungkin bakteri, virus, kuman, bahkan jamur, ya, jamur Candida albicans itu juga bisa dibebaskan dengan quercetin yang ada dalam serai ini. Juga mengandung fenol dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa mengobati insomnia. Jadi insomnia itu gangguan tidur.
ya susah tidur, itu namanya insomnia. Ya, jadi dengan mengonsumsi ramuan serai ini, di sana ada linalol, senyawa namanya linalol. Linalol itu salah satu fungsinya untuk menenangkan, ya, menenangkan. Selain untuk menenangkan juga membuat tidurnya lebih nyenyak, tidurnya lebih pulas, sehingga bisa membantu bagi penderita insomnia yang sulit tidur. Ya. Jadi ini luar biasa. Jadi kita tidak usah menggunakan obat-obat kimia atau mungkin terapi yang lain, hipnoterapi atau yang lain. Ya, kalau kita susah tidur, ya cukup minum ramuan serai ini. Ya. Nah, jadi kalau kita itu tidurnya bisa pulas, tidurnya bisa nyenyak, itu salah satu ciri orang sehat. Salah satu ciri orang sehat itu dua sebenarnya. Makannya enak, tidurnya nyenyak, itu saja. Tidurnya nyenyak, makannya enak, nah itu salah satu ciri orang sehat. Ya, salah satu ciri orang sehat. Kemudian manfaat yang lain untuk daripada serai itu adalah mengurangi kecemasan. Ya, mengurangi kecemasan karena di situ tadi ada magnesium, ada magnesium ini salah satu juga senyawa atau mineral yang fungsinya itu untuk relaksasi, untuk relaksasi otot, untuk relaksasi saraf pusat. Juga ada senyawa nutrien yang lain, ya, fitonutrien yang lain seperti varsenol, ya. Varsenol itu fungsinya salah satunya untuk melemaskan otot, untuk memperbaiki sistem saraf pusat, sehingga kalau varsenol, ya, dan magnesium ini cukup dalam tubuh kita, maka kecemasan, was-was, khawatir, ya itu insya Allah akan hilang juga. Juga tentunya juga diikuti dengan perilaku atau kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, aroma serai ini akan mengaktifkan gelombang alfa, ya, minyak atsiri tadi ternyata juga akan mengaktifkan gelombang alfa. Nah, gelombang alfa ini membuat tubuh itu jadi rileks. Ya, gelombang alfa, ini gelombang alfa itu, ya, salah satu gelombang yang ada di otak kita, yang salah satu fungsinya itu untuk merelekskan tubuh kita jadi rileks. Kalau tubuh kita jadi rileks, ya insya Allah ya tidurnya akan nyenyak, tidurnya akan pulas. Kemudian manfaat yang lain adalah mengontrol gula darah. Jadi bisa, jadi dalam jurnal yang diterbitkan dari Evidence Based Complementary and Alternative Medicine, ternyata serai ini, rempah serai ini mengandung citronellal, ya. Citronellal itu salah satu fungsinya itu untuk memperbaiki beta pankreas. Beta pankreas ini fungsinya, salah satu fungsinya adalah untuk merangsang daripada produksi insulin, ya, dalam pankreas kita. Ya, kalau insulinnya cukup, maka insulin ini salah satu fungsinya untuk mengubah glukosa menjadi glikogen, ya. Gulanya dipecah lagi menjadi kecil-kecil, sehingga diharapkan gula darah kita menjadi terkontrol normal, ya, kandungan daripada citronellal ini. Nah, citronellal tadi memperbaiki daripada zat beta, ya, yang ada dalam pankreas. Ya. Fungsinya adalah merangsang, ya, meningkatkan produksi daripada insulin. Jadi ini Bapak, Ibu, dan saudara semuanya salah satu beberapa manfaat yang ada dalam serai. Nanti bisa kita bahas lebih dalam lagi dalam pertanyaan-pertanyaan. Jadi itu Pak Rudi paparan awal
daripada manfaat serai. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian luar biasa ciptaan Allah dari serai ini memiliki khasiat yang luar biasa. Antioksidan ada, kemudian tadi citronella, semuanya hampir memiliki manfaat di antara Anda yang mungkin sulit untuk tidur. Ini menggunakan serai juga cukup mujarab. Dan telepon Anda nanti bagi Anda yang ingin bertanya silakan di 02716793.000, SMS WA di 08112553.000. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya, namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi untuk hari ini kita di Hidup Sehat Alami dan masih bahasan kita tentang serai, batang serai utamanya ya. Saya sendiri belum tahu sebenarnya pohon apa ya itu serai itu ya. Itu seperti perdu atau ya, perdu ya. Jadi seperti rumput ya. Seperti rumput ya. Jadi kalau daun nggak ada ya. Daunnya kandungan minyak asirnya sedikit. Paling gitu. Banyak adalah di batang. Iya. Baik, untuk yang pertama kita buka telepon dulu ya Taja ya. Silakan. Ya. Oh, bisa diulang ya. Tapi ini sudah ada Ibu Yati di Wonosobo. Beliau bertanya, saya ibu yang paling susah tidur. Bagaimana cara supaya bisa tidur dengan nyenyak? Ya, nggak ada nyamuk tadi ya. Ya, gimana Ustaz? Silakan. Ya, jadi kalau bagaimana tidur bisa nyenyak ya. Jadi memang adab-adab tidur yang dicontohkan Rasulullah itu ditempuh ya. Jadi mau tidur itu mungkin gosok gigi, berwudu, kemudian bisa witir di awal waktu, ya, kemudian doa mau tidur, membersihkan tempat tidur, kalau perlu subuh, nah itu ditempuh, ya, ditempuh. Kemudian selain itu juga, selain ikhtiar insani, ikhtiar ilahi, ya juga ditempuh bisa dengan serai ini ya, bisa dengan serai ini. Mungkin cukup baik ditambah tidak hanya serai saja, mungkin 1 ruas temulawak, 1 ruas jahe, kemudian 1 ruas lengkuas dan 3 batang serai ini ya, direbus dengan 3 gelas air, dijadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Nah, insya Allah ya dengan ikhtiar insani, dengan ikhtiar ilahi ini, Ibu Yati yang ada di Wonosobo ya, insya Allah mudah-mudahan tidurnya bisa pulas, bisa nyenyak, mimpi indah, dan bangun malam untuk sholat tahajud. Ya, itu boleh pakai gula apa enggak? Ya, misalnya. Jadi memang kita ini yang umur 45 tahun ke atas itu kan mengurangi 6 yang putih, salah satunya gula ya. Ya, gula bisa diganti dengan madu. Ya, jadi 1 gelas itu bisa dicampur dengan 2 sendok madu. Kalau tidak ada madu langsung diminum juga baik. Ya, misalnya pakai gula ya sedikit saja, ya sumer-sumer istilahnya. Kasih jeruk nipis boleh nggak? Boleh, dikasih jeruk nipis boleh. Sangat baik itu. Insya Allah nanti juga makannya akan lahap, kemudian tidurnya, kualitas tidurnya akan baik. Tentunya juga kualitas hidupnya juga akan baik. Ya, begitu Bu Yati yang ada di Wonosobo. Dan batang serainya pun juga mengusir nyamuk, ya kan? Jadi begitu. Ini seperti daun lavender atau tanaman lavender. Ya, begitu. Dan kita langsung buka untuk teleponnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Sri Pacitan silakan. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Mas Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Sri. Terima kasih dok. Dok, yang saya tanyakan tapi pertama ini dok, mohon doanya dok ya. Saya habis keluar juga dari rumah sakit dari Senin ya kemarin. Ini HB-nya ngedrop lagi dok. Terus ada sumbatan di jantung. Itu sumbatan itu kalau memakai herbal itu dengan apa dok? Pertama itu. Untuk yang kedua,
tadi serai bisa untuk menghilangkan was-was, panik, dan cemas. Itu caranya bagaimana, Dok? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Sri yang ada di Pacitan, ya mudah-mudahan sakitnya segera sembuh dengan izin Allah dan tidak kambuh lagi. Tadi ada sumbatan di jantung ya. Sumbatan itu berupa apa? Biasanya memang berupa kolesterol ya, berupa kolesterol. Biasanya memang penumpukan lemak atau aterosklerosis pada pembuluh darah jantung. Nah itu yang pertama saya sarankan harus banyak makan sayur dan makan buah. Semua sayur boleh, silahkan. Semua buah juga boleh, tapi buah yang paling baik di sini mungkin alpukat ya. Alpukat itu paling bagus karena memang alpukat itu mengandung kalium. Nah, kalium itu salah satu fungsinya adalah menguatkan daripada pembuluh darah jantung. Kemudian tentunya juga dibantu dengan Ibu Sri ya, olahraga ya. Ibu Sri ini olahraganya yang paling tepat adalah jalan-jalan saja, jalan santai, jalan ringan, ya, tidak usah ngoyo, jalan tiap pagi. Nah itu akan bagus, ya, akan melenturkan otot kita, akan melenturkan sendi-sendi kita, juga akan melenturkan pembuluh darah, melenturkan saraf. Olahraga itu, gerak badan. Kemudian untuk serai, ya memang serai salah satu fungsinya adalah untuk mengurangi kecemasan karena mengandung fitonutrien atau bioflavonoid ya, yang berupa terminol atau farsenol ya, farsenol. Nah ini cara memakainya gimana? Jadi memang tadi saya sampaikan ya, mungkin nanti tidak hanya batang serai saja, bisa satu ruas jahe, satu ruas temulawak, satu ruas laos, dan 3 batang serai. Direbus dengan 3 gelas air, dijadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Bisa ditambah madu ya, jadi 1 gelas serai tadi, campuran tadi, bisa dicampur madu 2 sendok. Nah, insya Allah kalau diminum rutin pagi sore, memang herbal itu kerjanya pelan-pelan. Tapi insya Allah ada harapan ya, dalam jangka panjang ada harapan perbaikan-perbaikan untuk pertumbuhan sel kita, untuk kesehatan tubuh kita. Jadi tidak langsung ya kita minum hari ini besok baik enggak, tapi perlu bertahap, memang tobakon an tobak, step by step ya, tidak langsung, tidak ujuk-ujuk. Nah, monggo dirutini Bu Sri, minum serai dan ramuan tadi ya, mudah-mudahan dalam jangka panjang Ibu Sri senantiasa sehat walafiat. Itu Bu Sri yang ada di Pacitan. Dan kelebihan herbal tidak berefek ya? Ya, kelebihan herbal tidak berefek. Jadi namanya herbal itu tidak ada efeknya. Nah, misalnya sayur ya nama yang kelebihan saja. Memang kan agama sudah membatasi kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah jangan berlebihan. Itu batasan-batasan dalam agama dan harus juga kita taati. Nah, semuanya itu kalau dalam porsinya, sesuai porsinya, sesuai kadarnya, itu insya Allah akan sehat, akan aman dan baik untuk tubuh. Gitu, ya. Begitu, dan berikutnya kita buka lagi untuk telepon 02716793000. Kita buka. Halo, assalamualaikum. Ya, masih kita nantikan. Dan ini ada Ibu Saniem, tidak tersebut dari mana. Ini juga menanyakan manfaat serai, gimana direbus apa gimana, gitu saja. Ya, manfaat serai banyak ya. Tadi saya terangkan ada 8 ya, kurang lebih ada 8. Yang keenam mengobati insomnia, kemudian kecemasan, juga mengontrol kadar gula darah, dan juga bisa untuk menurunkan kolesterol dan lain sebagainya. Itu caranya yaitu direbus ya, direbus. Tidak serai saja ya. Jadi bisa ditambah lengkuas atau laos, 1 ruas laos, 1 ruas jahe, 1 ruas temulawak, ditambah 3 batang serai ini. Ya, insya Allah kalau kita minum secara bertahap, istiqomah, ya kita akan sehat. Ya, imun sistem kita akan meningkat, jantung kita akan sehat karena kita bebas dari kolesterol. Kemudian juga insya Allah penyakit-penyakit degeneratif juga akan tertunda.
ya, juga bisa mengontrol kadar gula darah dan lain sebagainya. Yang jelas imun sistemnya meningkat karena ada bioflavonoid berupa quercetin dan rutin. Ini salah satu bioflavonoid yang luar biasa. Fungsinya meningkatkan imun sistem. Kalau imun sistem kita baik, walaupun itu ada virus, ada bakteri, ada kuman, ada mungkin jamur, ya semuanya bisa ditangkal, semuanya bisa dilawan. Jadi itu Ibu. Ya. Bu Saniem ya. Bu Saniem ya. Ya. Dan sebenarnya kecemasan tadi sebenarnya kan hal-hal yang terkait dengan psikis, begitu. Dan ketika psikis itu sehat, biasanya fisik itu juga sehat, begitu. Iya. Tapi nggak bisa dibalik gitu. Iya. Jadi memang kalau agama ini menuntunkan jadi jiwa dulu yang sehat, dulu ya. Psikis dulu yang sehat, mental dulu yang sehat, baru fisiknya. Jadi tidak dibalik, fisik sehat, jiwa sehat. Justru jiwa ini akan menyehatkan fisik. Makanya biar kita tidak cemas, ya selalu ingat kepada Allah. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Jadi orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Maka ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Itu justru resep dari Allah. Pasti manjurnya, pasti mujarabnya. Ya. Jadi kalau masa kecil kita ada jargon mensana in corpore sano itu terbalik. Terbalik, ya? Itu kan memang teori-teori feodal. Teori-teori feodal. Ya. Kita sudah punya teori yang lebih baik, yang lebih komprehensif. Ya. Ya, kita buka lagi telepon. Halo, Assalamualaikum. Ya, kita masih nantikan. Ini ada Ibu Siti di Pacitan. Kalau tadi di telepon kita buka telepon dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, silakan Bapak dari mana? Dari Ngawi, Pak Wanto. Pak Wanto Ngawi, silakan. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Dok. Silakan, apa herbanya benjolan Dok? Benjolan di mana itu ya? Di payudara. Ya. Begitu saja? Itu mobile atau terfiksasi, jadi ya. Maksudnya mobile berpindah-pindah begitu? Enggak, jadi bergerak. Oh, bergerak. Nah, kalau jadi memang benjolan di payudara itu perlu kita periksa ya. Nah, jenisnya banyak atau ada dua ya kemungkinan. Mungkin FAM ya, kalau FAM itu memang mobile, jadi kalau orang Jawa melindra-melindri. Melindra-melindri, ya. Melindra-melindri, kalau melindra-melindri itu FAM, dan FAM itu juga tidak berbahaya. Tapi kalau benjolan itu terfiksasi, ya, kenceng, kuat, berarti dia punya akar. Ya, kalau punya akar, kecenderungannya ya mungkin perlu diperiksa lagi. Perlu diperiksa lagi. Ya, secara umum benjolan apapun, baik itu tumor ataupun kanker, itu bisa direbuskan ini ya tadi. Kalau tadi serai, ini nanti diganti dengan 5 daun sirsak. Jadi 1 ruas temulawak, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas atau laos, ditambah 5 lembar daun sirsak. Nah, 5 daun sirsaknya ini daun yang ideal, yang baik, biasanya 3 sampai 7 dari atas, ya. Dari ujung, dari ujung. Dari itu pupus, yang tidak terlalu tua, juga tidak terlalu muda. Itu termasuk tadi kandungan quercetinnya itu tinggi, ya, di daun sirsak itu bisa bahkan daun sirsak itu dalam penelitian mempunyai efek kemoterapi yang lebih baik, lebih kuat. Dibanding laser begitu? Ya. Jadi memang di daun sirsak itu ada polifenol, saponin, dan bioflavonoid tadi. Kemudian ada senyawa yang namanya adrimisin. Nah, adrimisin ini salah satu zat untuk kemoterapi, ya, menghambat pembelahan sel kanker. Nah, di situ juga ada doxorobisin, ya.
doxorubicin ini suatu zat, suatu senyawa aktif yang biasa juga dipakai untuk kemoterapi. Jadi doxorubicin yang ada dalam daun sirsak itu juga bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Kalau dihambat pertumbuhannya akhirnya pelan-pelan akan mati sel kankernya, sehingga yang tersisa adalah sehat. Nah, seperti itu Pak Wanto dan Ngawi. Yang ada di Ngawi ya, mudah-mudahan sehat. Nah, perlu diperiksakan ya, apakah dipastikan apakah ini FAM atau yang lain. Mungkin perlu ada USG mamografi. Ya. Atau mamografi ya, yang mungkin paling detail. Mamografi di rongsen dengan mamografi, nanti bisa tahu apakah ini FAM, apakah ini cancer. Nah, itu. Ya. FAM itu apakah seperti uci-uci? Ya, seperti uci. Jadi dia tidak berkembang, tapi dia tadi cirinya mobile, ya. Nah, ini itu ada di kelenjar susu, kelenjar payudara. Ya. Begitu Pak Wanto di Ngawi, semoga segera bisa ditindaklanjuti istrinya, begitu. Mamografi tadi. Ya, mamografi. Kalau mamografi itu dokternya apa? Mamografi di bagian radiologi. Radiologi. Ya. Oh ya, kalau dokternya dari penyakit dalam mungkin ya? Bisa. Nanti biasanya dari bedah itu. Dari bedah ya? Ya, dari dokter spesialis bedah itu. Jadi beliau untuk menindaklanjuti, perlu ada data yang valid, data yang jelas. Salah satunya pemeriksaan mamografi. Apakah ini cukup diobati saja? Apakah ini perlu dioperasi? Nah, itu dari pemeriksaan mamografi dan pemeriksaan lab yang lain. Ya. Pemeriksaan lab yang lain, pemeriksaan penunjang yang lain. Jadi tidak setiap kanker, tidak setiap tumor itu dioperasi. Jadi pengobatan tumor kanker itu ada 4 ya, ada 4. Satu menggunakan kemoterapi, yang kedua menggunakan radioterapi atau penyinaran, yang ketiga menggunakan terapi imunologi, terapi imun, jadi meningkatkan imun sistem, yang keempat baru pembedahan. Jadi tidak setiap kanker atau tumor itu pasti dioperasi, ada 4 ini. Ada 4. Bisa dikomben ya, bisa dikomben kemoterapi dengan radioterapi atau pembedahan dengan kemoterapi, bisa dikomben. Nah, seperti itu. Kalau di Jogja dulu itu ada yang namanya neutron capture non destruksi. Jadi tumor itu ditanam neutron, ya neutron itu kan punya waktu paruh. Sehingga neutron itu akan merusak, menghancurkan sel-sel kanker dan jaringan sehatnya sehat. Bisa seperti itu di kedokteran nuklir ya, di Gajah Mada waktu itu. Karena itu jurusan yang tidak kurang bonafit ya. Artinya mungkin yang tidak populer ya. Tidak banyak mendatangkan uang. Kurang diminati. Ya, dokter mau ngambil spesialis itu juga kurang berminat. Kadang salah satu jurusan di kedokteran tidak ada peminatnya, spesialis yang tidak ada minatnya itu salah satunya ya di kedokteran nuklir ya. Ya, termasuk Ustadz ya, ini kedokteran nuklir ya. Alhamdulillah. Ya, begitu ya untuk Pak Wanto di Ngawi. Kalau foto ronsen itu radiologi ya, kemudian ada USG. Ada yang kalau USG ada yang dikasih kemudian jelly. Krem gitu, jelly gitu. Kalau yang mamo itu diapakan? Mamo itu nanti sistemnya di foto ronsen. Seperti torak ya? Ya, seperti torak, tapi khusus pakai alat yang khusus. Namanya mamogram ya, alat khusus. CT scan? Enggak, khusus mamografi itu, mamogram itu khusus foto untuk payudara ya, untuk mame itu. Nah, itu ada alat khusus seperti mungkin dental X-ray ya, dental X-ray itu khusus untuk gigi ya. Mamografi ini memang khusus untuk mame. Itu ada alatnya, nanti ada dipres dan lain sebagainya, menggunakan prosedur yang sudah diatur dengan baik sehingga menghasilkan detail gambar struktur tubuh, struktur jaringan yang detail, yang valid, yang informatif, sehingga kita dalam mendiagnosis
pasien itu cukup akurat. Ya. Baik, dan terakhir ini ada pertanyaan dari Ibu Siti di Pacitan. Kalau tadi ada Bu Sri, ini buat Bu Siti. Mau tanya, saya penderita DM, diabetes mellitus, tipe 2. Selain sere, ramuannya apa saja? Ibu Siti ini yang ada di Pacitan, yang pertama kalau DM tetap harus kontrol ke dokter, ya, kontrol ke dokter. Kemudian juga harus merubah pola hidup, gaya hidup yang baik, ya. Jadi pola hidup, gaya hidup yang baik itu kan kemarin sudah kita jelaskan, ya, sudah kita jelaskan. Kemudian untuk ramu-ramuan ya bisa dicoba, ya, bisa dicoba. Selain serai apa? Bisa dengan daun salam. Daun salam. Daun salam. Tadi mungkin tadi kan ada temulawak, jahe Laos, ya. Ini bisa ditambah ya. Jadi mungkin Laosnya tidak usah, temulawak, kemudian 1 ruas temulawak, 1 ruas jahe, kemudian 3 batang serai ditambah 5 lembar daun salam. Nah, 5 lembar daun salam. Ini daun salam. Direbus ya? Ya, direbus dengan 3 gelas air. Dijadikan 2 gelas air. Ya, tetap periksa ke dokter, tetap kontrol ya. Nanti kalau mungkin dengan juga bisa di pare ya. Pare dulu juga sudah kita bahas. Ya, pare itu bisa juga salah satunya meningkatkan sel beta pankreas. Ya, sel beta pankreas merangsang sel beta pankreas. Nah, sel beta pankreas ini fungsinya untuk merangsang produksi daripada insulin. Ya. Pare. Ya, pare. Ya. Bisa untuk lalapan, bisa di jus, atau bisa di ini untuk masak ya. Mungkin rebus boleh ya, direbus? Boleh. Dimasak. Ya. Mungkin oseng-oseng pare ya. Bisa. Atau beli somai aja ada parenya. Ya, itu juga bagus. Pare ini bahkan menjadi penelitian yang dulu penelitian terbaik ya, penelitian terbaik untuk menurunkan gula darah. Keripik pare juga ada sekarang. Keripik pare juga ada. Tapi sebenarnya paling bagus yang segar, yang masih segar. Ya. Sebenarnya pare yang panjang-panjang itu ya, yang kecil panjang itu yang paling bagus ya. Yang kecil panjang itu, walaupun semua pare itu juga bagus. Jadi pare itu kandungan pare itu bentar. Nah ini ada karantin ya. Kandungan kimia dari buah pare adalah flavonoid, glikosida, saponin, steroid, dan karantin. Nah, karantin ini salah satu fungsinya itu merangsang sel beta pankreas, kemudian untuk memproduksi insulin. Karantin ya yang ada dalam pare. Jadi memfungsikan pankreas kembali. Ya, jadi DM itu kan ada pankreas 2 ya, ada 2 itu. Jadi DM itu salah satunya kan dia memang pankreas tidak bisa menghasilkan insulin. Bermasalah ya. Yang makanya harus disuntik insulin. Yang kedua ya bisa menghasilkan insulin, tapi insulin ini kurang responsif. Ya. Produksinya ada, tapi tidak bisa mengubah glukosa menjadi glikogen, kurang responsif lah. Karantin ini bisa merangsang sel beta pankreas untuk menghasilkan insulin dan juga bisa merangsang insulin yang ada itu lebih responsif. Ya, sehingga fungsi insulin ini mengubah glukosa menjadi glikogen. Jadi glukosanya dipecah-pecah menjadi kecil-kecil sehingga dia sampai ke mana-mana, bisa ke sel, ke pembuluh darah, ke jaringan dan sebagainya, sehingga tidak menumpuk di pembuluh darah. Kalau menumpuk di pembuluh darah ini kan masih besar dalam bentuk glukosa. Makanya kalau dicek tinggi. Nah, untuk bisa mecah ini adalah insulin. Dia nanti bisa ke jaringan-jaringan tepi, sel tepi, saraf tepi, bisa memberi makan paru, bisa memberi makan jantung, bisa memberi makan ginjal. Itu harus dalam bentuk kecil ya, ya, senyawa yang kecil. Nah itu.
Seperti itu. Jadi ada kandungan karantin. Ini Bu Siti ya, Pacitan, yang ada di Pacitan. Tetap sabar, tetap semangat Bu Siti, tetap berusaha. Tetap ke dokter ya. Tetap ke dokter. Nah, sekarang kalau beliau mendapatkan obat, bagaimana ini mengatur dia konsumsi antara herbal dengan obatnya? Ya nanti nggak apa-apa, obat dari dokter tetap diminum. Berapa ya. jam begitu? Ya mungkin selisih nanti 1 jam. Lebih duluan mana? Obatnya dulu nggak apa-apa, ramuan ini juga nggak apa-apa. Yang penting gitu. Selisih 1 jam. Misalnya minum obat 1 jam baru ramuan, atau ramuan 1 jam baru obat. Nah nanti kalau sudah normal-normal, kemudian coba dosis obatnya dikurangi sedikit. Kalau mungkin sehari itu 2 kali dijadikan sekali. Kalau sehari sekali dijadikan setengah. Herbalnya masih begitu. Herbalnya terus. Ya. Karena tidak berefek ya. Tidak berefek terus. Nah, nanti mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, pankreasnya sudah bisa menghasilkan insulin, ya kemudian bisa suatu saat obat ini bisa di stop dengan herbal yang terus dilanjutkan seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz atas berbagi serainya informasi yang bermanfaat dari serai ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan informasi ini dan berkah dari ilmu ini. Saya Rudi Herfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.